Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah pembaharuan diri melalui pertobatan. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memberikan kami ruang, memberi kami waktu untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh melayani Tuhan melalui pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama boleh dapat melandasi kami untuk kami boleh berkarya semakin lebih baik, untuk kami boleh juga dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ranting yang melekat pada pokoknya akan mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kata melekat memiliki arti menempel benar-benar. Dan ranting yang menempel pada pokoknya sangat bergantung pada si pokok itu. Menempel dengan benar. Tidak mudah lepas. Ya. Karena kelangsungan si ranting sangat dipengaruhi oleh pokok pohon itu. Dengan kata lain, pokok adalah sumber kehidupan dari ranting. Jadi kalau rantingnya lepas dari pokoknya, ya, maka lambat laun si ranting ini pun akan mati. Begitu juga ketika kita melekat pada Tuhan. Artinya menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Menjadikan Tuhan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Lepasnya manusia dari Tuhan akan membuat manusia kehilangan asupan. Dan lama-kelamaan ia akan mati. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Manusia yang melekat kepada Tuhan, pertama, ia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Pada ayat yang ke-14 di sana dikatakan, aku akan membentenginya. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada setiap kita yang melekat kepadanya. Dosa tidak akan mampu menyerang hidup kita. Tidak akan mampu menjatuhkan kita. Karena kita telah melekatkan diri, melekatkan seluruh hidup kita. Baik jasmani maupun rohani. Kita lekatkan seutuhnya pada kehendak Tuhan. Jadi ketika kita melekatkan diri pada Tuhan, maka apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu akan selalu seturut pada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia akan memberikan asupan, memberikan gizi, memberikan nutrisi untuk menjadikan hidup kita bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang Allah pikirkan, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita lakukan. Yang kedua, ia akan memperoleh penyertaan dari Tuhan.
Jadi orang yang melekatkan diri pada Tuhan, hidupnya akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Manusia yang melekat pada Tuhan tidak akan ada pada kesendirian. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang harus ia hadapi, pergumulan-pergumulan yang harus ia hadapi. Tetapi ia tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan pernah merasa berjuang sendiri. Karena ia mengimani bahwa Tuhan menyertai dia. Karena dia sangat mengenal akan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu hadir, selalu mendampinginya, selalu menguatkannya, selalu memberikan semangat agar dia dimampukan untuk dapat melewati setiap pergumulan, setiap persoalan di dalam kehidupannya. Jadi dia akan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Dia tidak akan pernah ngelokro, dia tidak akan pernah sambat. Ya, selalu mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Lalu dia tidak akan pernah menjadikan dirinya korban. Karena dia tahu bahwa dia punya kekuatan bersama dengan Tuhan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ketika saudara-saudara, ia akan mengenyangkan setiap orang yang melekat kepadanya. Manusia yang melekat kepada Tuhan akan mendapatkan kepuasan dalam menjalani hidupnya. Ia akan mampu menikmati setiap apa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, hal ini saudara-saudara tidak berlaku bagi orang fasik yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah mengenal kata cukup. Ya. Hidupnya hanya yang ada kata-katanya adalah kurang, kurang, dan kurang. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang melakukan dengan segala cara untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal, yang melekat kepada Tuhan, ia akan mampu menikmati setiap apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga setiap hari dia akan selalu terpuaskan. Ya. Dia akan selalu ada pada ucap syukur. Ya. Sehingga dia akan menjalani hidup itu nikmat. Dia akan selalu menikmati dalam perjalanan hidupnya. Apapun itu. Ya. Dia tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia akan selalu melihat bagaimana setiap berkat-berkat Tuhan itu hadir dalam perjalanan hidupnya. Nah, tema kita pada saat ini adalah pembaharuan diri melalui pertobatan. Pembaharuan diri hanya akan terjadi jika kita melekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dengan melekatkan diri kepada Tuhan, ia memberikan janji bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kita kenikmatan dalam menjalani hidup ini. Sehingga tidak ada alasan lagi saudara-saudara untuk kita terjatuh di dalam dosa. Seringkali orang terjatuh di dalam dosa oleh karena dosa itu memperlihatkan kenikmatan, kenyamanan duniawi. Sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk ke sana. Tetapi orang yang melekatkan diri pada Tuhan, memahami bahwa apa yang ada di dunia ini bersifat fana. Dan orang yang melekatkan diri pada Tuhan akan memahami bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekekalan di dalam hidup ini. Kebahagiaan yang kekal, kenikmatan yang kekal. Tidak hanya dalam menjalani hidup, tetapi di dalam hari-hari ke depan ketika Tuhan memanggilnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa.
atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memahami ketika kami melekatkan diri kepadamu, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan memberikan kepuasan dalam kami menjalani hidup ini. Kami menjadi pribadi yang tidak takut akan masa depan kami. Kami juga tidak perlu khawatir akan perjalanan hidup ini. Sehingga dengan itu tidak ada alasan kami Tuhan untuk kami boleh kembali bergelut di dalam dosa. Kami terjatuh di dalam keduniawian kami. Tetapi biarlah firman Tuhan boleh menjadi nutrisi bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang tidak pernah melepaskan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber hidup untuk kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terkena virus corona. Tuhan berkati yang sedang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah saudara-saudara kami ini boleh dapat menjalani isoman dengan baik. Yang dirawat di rumah sakit boleh dapat menjalani proses perawatan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan dimampukan untuk dapat melewati ini semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, pelayanan kami di hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.